Dalam video kali ini, kita akan membuat foto yang tadinya seperti ini akan menjadi seperti ini. Check it out. Baik, selamat datang kembali di dalam channel saya. Ya, nama saya Hendrik dan video kali ini saya akan membuat foto ini menjadi lebih dramatik lagi. Sebenarnya video ini merupakan kompilasi dari berbagai macam teknik yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Namun di dalam kasus ini saya akan kombinasikan antara berbagai teknik yang sudah saya paparkan di video sebelumnya ke dalam foto ini. Nah, seperti apa? Kita simak video ini sampai habis supaya teman-teman bisa dapat memahami semua tekniknya dengan baik. Nah, ini merupakan foto yang akan saya edit ya. Foto ini merupakan hasil dari kameranya seperti ini. Ya, terasa sangat gelap. Bagaimana agar foto ini hanya dengan sekali klik saja itu bisa bagus ya. Pertama, kalau kita dapatkan foto yang gelap seperti ini, kita cukup dengan ke image, lalu ke apply image ya. Lalu kemudian kita pilih blendingnya adalah screen. Kenapa? Karena screen akan membuat foto itu menjadi lebih terang ya. Kita pilih screen ya, akan menjadi lebih terang ya. Ini normalnya ini. Kemudian kalau kita screen menjadi terang seperti ini ya. Hanya dengan langkah yang mudah. Kita okekan saja ya. Lalu kemudian kita akan mulai menseleksi karena ini adalah konsep lady biker. Ya, lady biker harusnya ada di jalan. Tetapi foto yang saya punya adalah foto yang masih di dalam indoor. Bagaimana agar foto ini terasa ada di luar? Oleh karena itu kita harus pisahkan antara model dengan backgroundnya. Nah, oleh karena itu saya akan pakai quick selection tool. Lalu saya akan gosok. Ya, mungkin agak sedikit lama, nanti videonya akan saya percepat. Nah, teman-teman, ini saya sudah berhasil menseleksi model dan motornya, ya. Kemudian saya akan melakukan Ctrl J, ya, untuk duplikat layer, Ctrl J. Maka saya akan mendapatkan model dengan motor itu tanpa background, ya, karena backgroundnya sudah menjadi kotak-kotak catur seperti ini. Nah, oleh karena itu sebelum saya masuk lanjut, saya akan membuat liquify dulu, ya, supaya si modelnya tampak lebih bohai. Nah, kita masuk ke dalam jendela liquify, ya. Teman-teman pastikan adalah pressure-nya itu adalah 50. Pressure-nya 50, kemudian saya akan liquify di bagian dadanya, ya, seperti ini, dengan memakai gambar yang ada jari-jari ini, ya. Kemudian saya perbesar, lalu saya akan dorong secara perlahan. Oke, ya, jadi saya pikir ini proporsinya udah cukup, ya. Setelah itu, setelah berhasil meliquify, kita ke OK. Yes. Nah, setelah itu kita akan masukkan background yang baru, ya, background yang baru. Saya masukkan ke dalam desain. Dia akan mendapatkan background yang baru. Tapi saya lihat di sini lampu-lampu jalannya tidak terlihat, jadi saya akan perbesar dengan Ctrl T. Kemudian saya perbesar sehingga lampu-lampu di jalan tampak lebih terlihat. Ya, oke, dia pose seakan-akan dia berpose di tengah-tengah jalan. Seperti ini. Nah, supaya lebih dramatis lagi, maka saya akan buat dia lebih bokeh. Bagaimana cara membuat dia lebih bokeh? Saya terlebih dahulu foto ini akan saya buat menjadi rasterize dulu. Ya, saya buat rasterize dulu, ya. Lalu kemudian kita ke filter, ke blur gallery, dan di sini ada yang namanya tilt shift.
Nah, detail self ini dia dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, bagian yang tidak bokeh itu adalah bagian yang ada di tengah. Bagian yang di atas adalah bagian yang bokeh dan yang paling atas adalah super bokeh ya. Nah, saya akan posisikan dia menjadi di sini ya. Jadi bagian ini tidak perlu bokeh. Kemudian ininya saya perpanjang. Di sini saya mau lagi mengatur tentang blurnya ya. Blurnya segimana blur? Saya pikir blur 27 cukup. Ya. Jadi di sini ada gradasinya dari yang tidak blur sampai ke blur banget. Oke. Yes. Kalau sudah tinggal di oke kan saja. Nah, kita akan mendapatkan bokeh-bokeh seperti ini, ya. Lalu kemudian saya lihat di sini rambutnya kurang alami, ya. Rambutnya sepertinya ada potongan-potongan editan. Ini bagaimana cara memperbaikinya? Tentu kita akan pakai rambut yang lain. Ya. Dalam ini sudah saya download rambut ini, ya. Saya taruh di paling atas. Kemudian saya kreasi kecilkan dengan Ctrl T. Oke, seperti ini. Ya. Lalu kemudian saya balikan seperti ini. Nah. Kalau sudah kita tinggal contreng. Ya. Lalu kemudian saya akan buat dia menjadi rasterize lagi, kiri kanan, kemudian rasterize layer. Ya, setelah itu saya akan masking dia. Akan keluar kotak masking putih, maka warnanya adalah hitam. Saya pakai brush tool, opacity 100, flow-nya 100, lalu saya akan hapus bagian-bagian yang tidak perlu. Ya, seperti misalkan ini, ya. Karena yang saya inginkan adalah rambutnya. Oke, kalau sudah saya akan perbaiki lagi dengan maskingnya. Saya hapus. Nah, kemudian saya akan buat dia menjadi warnanya menjadi lebih gelap dengan Ctrl U. Ya, dengan Ctrl U. Kemudian lightness-nya saya kurangi. Oke kan, kemudian saya akan tambah warna hitam, ya. Saya tambahkan new layer di atasnya, lalu kemudian saya create clipping mesh, sehingga ada tanah panah ke bawah. Jadi apapun yang saya lakukan di layer 2 ini, itu hanya berdampak pada layer rambut. Nah, saya akan buat dia lebih gelap dengan menggunakan brush warna hitam. Opacity-nya cukup 30%. Ya. Lalu saya gosok. Yes. Kemudian warnanya rambutnya akan saya samakan. Jadi sini lebih kuning, sini lebih putih ya. Jadi warnanya belum pas. Jadi saya Ctrl U dulu. Ya. Saya akan colorize di sini. Kemudian saya pilih warna ke kuning. Kuning orange gitu. Lalu saturasi saya naikkan. Nah, demikian ya teman-teman, saya akan sudah mendapatkan rambut palsu. Tadinya begini, sekarang sudah menjadi seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang akan saya lakukan? Ya, saya akan lakukan ini semua akan saya samakan. Ya, saya akan satukan dengan menggabungkan semua dengan Ctrl E. Ya, dia akan menjadi satu layer. Nah, saya akan samakan warna daripada model ini dengan warna di background. Caranya adalah kita ke adjustment layer lalu pilih kurva. Di kurva ini saya akan tekan ini
tanda panah ke bawah, sehingga si pengaturan kurva itu hanya untuk si layer 2. Kemudian saya aktifkan bagian icon ini, icon grafiknya, ya, bukan icon masking, tapi icon grafiknya. Kemudian saya atur ke pengaturan, lalu pilih auto option. Di sini saya pilih find dark and light color, ya. Kemudian di sini ada shadow, midtone, dan highlight. Shadownya saya tekan, lalu saya cari bagian tergelap dari background. Ya, sini. Ya. Kemudian saya okekan. Lalu kemudian bagian highlight, saya cari bagian yang paling terang di background. Oke, saya pikir ini bagian yang abu-abu di bagian yang terang di sini, ya. Kita okekan. Kita okekan, lalu apakah akan menjadi default? Saya pikir tidak usah, ya. Nah, ini warnanya sudah matching dengan background. Warnanya sudah matching, ya. Jadi untuk pembahasan lebih detail lagi ada di video saya sebelum ini. Ya. Supaya lebih menonjol lagi, lebih pop up modelnya, ini saya kurva ini saya kurangi opacity. Oke. Yes. Ya. Lalu kemudian saya lampu-lampunya akan saya buat lebih dramatis lagi. Lampu-lampunya akan membuat lebih bersinar, ya. Caranya adalah dengan membuat suatu layer kosong di atas gambar jalanan ini, ya. Kemudian saya tinggal pilih blendingnya ke overlay. Ya. Lalu saya akan pakai brush. Lalu dengan menekan tombol Alt, ya, tombol Alt atau di Mac itu Option, saya pilih warna yang ada di background. Ya, misalkan warna biru cyan ini saya klik, ya, sehingga di sini warnanya menjadi warna cyan. Kemudian saya akan gosok dia dengan opacity 30%. Ya. Jadi warnanya bisa lebih bercahaya. Oke. Kemudian saya pilih lagi warna yang lain. Misalkan warna merah ini, saya klik sini, saya tambahkan. Warna orange ini saya klik, saya tambahkan. Jadi warnanya bisa lebih terang. Kemudian saya tambahkan warna kuning ini, ya. Sehingga boleh dikatakan keindahan lampu-lampunya bisa lebih terlihat, ya. Oke. Baik, saya pikir cukup, ya. Nah, setelah itu kita akan satukan semua menjadi satu, ya, dengan 4 tombol, Ctrl Alt Shift E. Maka dia akan mendapatkan layer baru, ya, hasil dari proses di bawahnya. Nah, oleh karena itu saya akan buat cahayanya lebih benar-benar menyorot. Kalau kita lihat modelnya sini, dia mendapatkan cahaya dari sebelah kiri, ya. Oleh karena itu kita ke filter, lalu kita ke render dan lighting effect. Nah, di dalam lighting effect ini, kalau misalkan teman-teman baru pertama kali pakai, ya, itu adalah sistemnya adalah seperti ini, ya. Seperti, nah ini, ya. Nah, kalau misalkan ini tinggal ganti saja menjadi spot. Nah, spot ini lalu kita atur arahnya seperti ini. Lalu jaraknya. Oke, kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, baru kita tinggal okekan saja. Misalkan teman-teman merasa, ini terlalu gelap, ya. Ini bisa tinggal masking saja. Jadi di bagian-bagian yang di sini gelap, itu kita bisa masking tipis-tipis dengan opacity 30%, lalu kita gosok, ya. Oke, ini sebelum, ya. Sebelum, ini sesudah. Nah, jadi memang sinarnya sudah ke sini. Oke, setelah itu kita akan satukan lagi dengan 4 tombol, Ctrl Alt Shift E. Lalu saya masuk ke dalam filter Nik Collection, Color Effect Pro 4.
Nah, di dalam Color Effect Pro 4, ya, ini saya matikan dulu filter yang ada. Nah, di dalam Color Effect Pro 4, ini kita bisa atur filternya. Kita pilih Darken and Lighten Center, ya. Kemudian shape-nya saya buat menjadi bulat. Ya, shape-nya yang nomor 2 itu bulat. Kemudian presenternya saya klik situ, lalu saya tempelkan ke bagian model, ya, agar si modelnya mendapatkan terang. Kemudian pengaturan cahayanya, lalu bagian biasnya bisa saya atur lagi. Lalu kemudian saya pilih Add Filter, ya. Kita pilih Remove Color Case. Lalu saya atur di sini colornya. Ini bagian tonal. Jadi saya selalu melakukan tonal itu di bagian sini supaya mendapatkan kepraktisan, ya. Jadi praktis banget memakai ini. Ya. Ini sebelum, ini sesudah, jadi warnanya lebih cyan gitu ya. Oke. Sebelum, ini sesudah. Lalu tinggal di oke kan. Sebelum, ya, sebelum ini seperti ini, saya akan perbesar sedikit. Ya, ini sebelum seperti ini, setelah dilakukan color effect menjadi seperti ini. Menjadi lebih terang dan menjadi lebih dramatis daripada foto sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini before, ini after. Before, after, before, after. Nah, demikian teman-teman tutorial singkat dari saya. Ya. Simak terus video-video selanjutnya. Terima kasih.